Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Raymond Simbolun akan mempresentasikan tentang pengambilan sampel. Yang pertama, definisi teknik pengambilan sampel. Menurut Margono, tahun 2004, teknik pengambilan sampel ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Sifat teknik pengambilan sampel. Untuk semakin memperjelas apa itu teknik sampling, menurut Teken tahun 1965, suatu teknik pengambilan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat. Pertama, dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi yang diteliti. Yang kedua, dapat menentukan presisi atau precision dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku atau standar deviation dari taksiran yang diperoleh. 3. Sederhana sehingga mudah dilaksanakan. Lalu yang selanjutnya dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Diagram teknik sampling. Dari diagram di samping menjelaskan pada kita bahwa teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik pengambilan sampel pertama adalah probability sampling dan kedua adalah non-probability sampling. Jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Pertama, probability sampling. Simple random sampling. Dinyatakan simpel karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Yang keempat, cluster sampling atau area sampling, juga cluster random sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Yang kedua, jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang kedua, non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, sampling accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Keempat, sampling purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Keenam, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Langkah dalam teknik pengambilan sampel. Pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, mencari data akurat unit populasi. Yang ketiga, menentukan jenis data. Keempat, menentukan teknik pengambilan sampel. Kelima, menentukan besarnya sampel. Lalu yang terakhir, menentukan jumlah sampel yang memadai. Kesimpulan, teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Ada berbagai jenis teknik sampling dan masing-masing mempunyai tujuan tersendiri, seperti yang ada pada bagian pembahasan. Penting untuk diingat juga bahwa pemilihan teknik pengambilan sampel harus berdasarkan dua hal penting, yaitu reliabilitas
dan efisiensi. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya akhiri. Terima kasih.